Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandadi Pamungkas, Universitas PGRI Semarang, Prodi PJKR. Untuk kelas dan semester, saya semester 7, kelas 7D. Di sini saya akan menyampaikan tugas pembuatan video ilustrasi pembelajaran daring lewat aplikasi Zoom. Tugas ini dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan magang 3 yang akan dilaksanakan pada 14 September 2020. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh pembahasan materi, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelumnya untuk siswa yang belum bergabung di dalam aplikasi Zoom ini atau di room ini, tolong untuk teman-teman dibagikan linknya lagi atau diberitahu. Barangkali ada siswa yang belum tahu atau tidak bisa, tolong dibantu supaya kita bisa mengikuti pembelajaran daring ini bersama-sama. Dan untuk presensi nanti saya kirim di akhir pembelajaran atau akhir daring. Saya akan kirim link untuk presensi, silakan kalian mengisi. Untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang senam lantai. Di sini senam lantainya saya akan mengambil satu materi, yaitu tentang roll depan. Sebenarnya banyak macam dari senam lantai, ada beberapa. Cuma yang akan saya sampaikan kali ini adalah roll depan. Bagaimana sih caranya melakukan roll depan, terus bagaimana gerakan yang baik pada saat melakukan roll depan, akan saya bahas di sini. Dan di sini juga saya sudah menyiapkan materi untuk apa yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, materi senam lantai yang salah satunya yaitu roll depan. Apa sih roll depan gitu? Bagaimana sih cara melakukan roll depan? Mungkin banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Mari kita bahas sama-sama. Tolong didengarkan ya. Untuk yang pertama yaitu pengertian tentang roll depan. Roll depan atau yang kita kenal dengan gerakan guling ke depan merupakan berguling ke depan dengan bagian belakang badan atau tengkuk, punggung, pinggang, serta panggul bagian belakang. Jadi kegiatan roll depan itu ya kita berguling ke depan, tapi mempunyai gerakan-gerakan yang sudah ditentukan. Nah, secara teknis, roll depan bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara. Nah, ini yang penting ya. Yakni dengan menggunakan teknik awalan berdiri dan juga teknik awalan jongkok. Jadi untuk gerak awal pada roll depan itu memiliki dua macam. Yang pertama yaitu dengan awalan berdiri dan yang kedua awalan jongkok. Jadi untuk siswa yang tidak bisa melakukan awalan berdiri bisa melakukan awalan jongkok. Begitu sebaliknya bagi siswa yang tidak melakukan awalan jongkok bisa melakukan dengan awalan berdiri. Jadi mudah ya karena sudah mempunyai dua teknis. Nah, berikut beberapa langkah melakukan roll depan dengan menggunakan awalan jongkok. Yang pertama, yang harus dilakukan ialah berjongkok dengan kedua tangan
lebarkan sebahu, serta telapak tangan diletakkan di atas matras. Nah, jadi ketika kita berjongkok, itu kedua tangan kita harus dibuka selebar bahu. Kenapa? Karena hal ini dapat berpengaruh pada gerakan selanjutnya yang akan dilakukan pada roll depan. Nah, telapak tangan diletakkan di atas matras, jangan di bawah atau di samping. Di atas matras persis. Ketika kita menghadap ke depan ya berarti ya. Untuk yang kedua, selanjutnya luruskan kedua kaki kemudian tekuk sedikit sikut lengan. Nah, jadi uh, luruskan kedua kaki, kaki harus dalam keadaan lurus dan tekuk sedikit sikut lengan. Untuk yang ketiga, gerakan kepala ke arah dagu sampai menyentuh dada. Nah, maksudnya kepala kita itu menunduk sampai dagu kita itu menyentuh dada. Hal ini sangat berpengaruh pada arah dan gerak yang akan dilakukan pada roll depan. Selanjutnya berguling ke depan. Nah, untuk yang keempat, diikuti dengan tekukan kedua lutut, tarik dagu dan juga lutut ke depan dada dengan posisi tangan sedang merangkul lutut. Jadi untuk posisi badan atau tubuh itu kedua lutut ditekuk. Lalu tarik dagu dan juga lutut ke depan dada. Dan posisi tangan itu sedang merangkul. Untuk yang terakhir, posisi akhir dari roll depan atau guling depan yaitu jongkok kemudian berdiri. Jadi tidak ada gerakan akhir pada roll depan itu tiduran, terbang atau loncat, nggak ada. Pasti jongkok lalu berdiri tegak. Nah, berikut juga beberapa langkah lakukan roll depan dengan menggunakan awalan berdiri. Yang pertama, angkat kedua tangan ke arah depan serta bungkukkan badan, kemudian letakkan telapak tangan di atas matras. Nah, ini ada sedikit perbedaan, yaitu dengan membungkukkan badan ke arah depan. Karena hal ini dapat mempengaruhi keefisienan gerak roll depan. Yang kedua, lipat kedua siku sedikit ke samping. Selanjutnya, masukkan kepala di antara kedua tangan. Nah, kepala itu diletakkan di antara kedua tangan, bukan di depan, di belakang, atau di samping, tapi diletakkan di antara kedua tangan. Terus sentuhkan bahu pada matras dan bergulinglah ke arah depan. Jadi bahu terus disentuhkan, tidak boleh tidak nempel, itu nggak bisa. Untuk yang terakhir, teknik tekuk kedua lutut, kemudian tarik dagu dan juga lutut ke dada dengan posisi tangan merangkul lutut. Ini sama seperti awalan jongkok ya. Jadi posisi tubuh kita tuh harus lutut ditekuk, kemudian tarik dagu, lalu untuk kedua tangan kita merangkul ya, menempel, tidak boleh terlentang. Nah, berikut beberapa langkah untuk melakukan roll depan dengan bantuan. Nah, jadi bagi siswa yang tidak bisa melakukan keduanya, itu bisa dibantu oleh temannya atau siswa lain. Caranya bagaimana? Yang pertama, pegang belakang kepala serta menolak kedua lutut. Jadi pegang belakang kepala. Jadi dipegang kepala bagian belakang, lalu membuat tolakan lutut. Yang kedua, dorong punggung pada waktu akan duduk. Jadi dorong punggung ketika akan melakukan roll depan, tapi dengan kata lain perlahan ya, jangan didorong cepat atau gimana karena itu berbahaya. Untuk yang terakhir, membantu dengan menekukkan kepala serta menempatkan di lantai di antara kedua lengan. Nah, jadi untuk siswa yang dalam melakukan gerakan roll depan tidak bisa, dapat dibantu dengan menempatkan di lantai kepalanya ya. Kepalanya menempatkan di lantai lalu diletakkan di antara kedua tangan. Nah, selanjutnya kesalahan yang sering kali terjadi pada saat melakukan roll depan. Yang pertama, kedua tangan yang bertumbuh tidak dibuka selebar bahu atau terlalu sempit, terlalu jauh atau terlalu dekat dengan ujung kaki. Jadi untuk tangan itu dibuka lebar selebar bahu ya, karena di sini dapat mempengaruhi gerakan, kekuatan dan arah.
Untuk yang kedua, tumpuan tangan kurang atau tidak kuat sehingga akan membuat keseimbangan badan kurang sempurna serta dapat mengakibatkan badan jatuh ke samping. Jadi untuk tolakan kedua lengan itu harus kuat karena biar apa? Biar pada saat melakukan gerakan roll depan tidak tidak jatuh atau keseimbangannya itu utuh sampai ke gerakan akhir ya. Untuk selanjutnya yaitu bahu tidak diposisikan di atas matras pada waktu lengan dibengkokkan. Jadi bahu tidak diletakkan di atas matras. Untuk yang terakhir yaitu pada waktu berguling ke depan, lengan tidak ikut menolak. Nah ini. Jadi pada saat melakukan roll depan, kedua lengan atau tangan itu harus melakukan tolakan. Loh, kenapa? Karena biar arah dan kecepatan atau gerak yang dihasilkan itu baik atau efisien. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ilustrasi gambarnya untuk melakukan gerakan roll depan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara berdiri. Kita dilihat dari gambar sebelah kiri dulu, paling sebelah kiri itu adalah gerak awal. Untuk selanjutnya jongkok, kakinya diluruskan, terus sikutnya ditekuk, lalu melakukan gerakan akhir dengan jongkok dan lalu berdiri tegak. Untuk cara jongkok itu hampir sama, cuma ada beberapa perbedaan. Untuk yang pertama kita harus lurus ya, lurus dengan matras, tangan juga lurus diletakkan di atas matras. Lalu untuk pada saat melakukan guling ke depan itu perkenaan pertama yaitu adalah kepala bagian belakang atau leher ya. Jadi sikut dan lutut harus bertemu atau menempel. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dengan merangkul kedua kaki. Jadi menempel, tidak terlentang. Nah, terima kasih. Sebelum saya sudahi, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, itu presensi sudah saya siapkan di room chat. Silakan kalian isi dan kalian presensi. Nah, untuk kedepannya saya akan kasih tugas kalian. Tugasnya yaitu saya bacakan di sini ya. Saya bacakan di sini. Nah, untuk tugasnya satu, untuk tujuan pembelajarannya sudah jelas di situ. Siswa dapat menjelaskan gerakan roll depan, siswa mencoba gerakan roll depan, siswa dapat menjelaskan tahapan-tahapan gerakan roll depan, dan yang terakhir menganalisis teknik gerakan. Nah, hanya saja di sini saya mencantumkan 3 soal. Yang pertama, sebutkan 2 manfaat dalam melakukan gerakan roll depan. Yang kedua, bagaimana cara melakukan gerakan roll depan dengan baik dan benar. Nah, untuk poin kedua atau untuk nomor 2 ini tolong dibuat dalam bentuk video lalu diupload ke YouTube. Nanti linknya disalin di Word ya. Ini dikerjakan dalam bentuk Word. Nanti untuk dalam bentuk Word itu hanya linknya saja. Nanti biar saya yang koreksi atau saya yang lihat. Untuk yang ketiga, sebutkan beberapa kesalahan pada saat melakukan gerakan roll depan. Ini dikerjakan dalam bentuk satu file atau satu Word. Nanti untuk nomor 2 hanya linknya saja yang dicantumkan. Untuk nama kelas mapel itu tolong diisi ya. Begitu saja. Mungkin minggu depan sudah harus bisa dikumpulkan ya. Nanti bisa saya langsung koreksi. Sekian dulu kalau memang udah cukup, nggak ada pertanyaan. Terima kasih atas partisipasinya. Dan sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapat hari ini itu akan bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.